Shalom, puji Tuhan. Ya, saya bisa ada di New York lagi semua karena kemurahan Tuhan. Sudah kenal semua? Ya, puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan dengan judul pengabdian. Saudara tahu arti pengabdian? Mengabdi, ya mengabdi. Saudara, kalau di Solo ada abdi dalam, betul? Abdi itu betul-betul mengabdi kepada sultannya, mengabdi betul-betul ya. Sampai mereka orangnya enggak ada, tetap takut sama Tuhan. Bukan takut sama Tuhan, takut sama tuannya. Sampai mereka kalau jalan enggak berani istilahnya membelakangi. Jadi kalau mau mundur dia jalan dengan mundur. Baru sampai dari jauh baru balik badan. Itu secara lahiriah mereka menghormati tuannya. Apalagi kita. Kita harus punya pengabdian kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Darah Yesus yang sudah dicurahkan. Kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Betul? Hidup kita bukan milik kita lagi. Dan orang yang percaya kepada Yesus, kita harus tahu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Puji Tuhan. Sebagai ayat kita buka dalam Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Dikatakan saya rindu kita baca sama-sama ya. Karena iman itu datangnya dari pendengaran firman Tuhan. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seseorang yang tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saya tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semua orang pasti diperhadapkan untuk mengabdi kepada Allah atau Mamon. Pilihan ada di tangan kita. Kita harus mengerti, kita harus sadar kita ini miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Dan kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan hidup kita akan mendapat hidup yang kekal. Karena Tuhan berjanji setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia akan mendapat hidup yang kekal. Siapa yang yakin kita dapat hidup yang kekal? Tuh ini dilihat loh sama Tuhan. Isi hati kita. Kita semua pasti mati ya. Menuju semua, tinggal antri. Betul enggak? Tapi selagi kita masih hidup, kita harus tahu kita ini yakin masuk kerajaan. Kerajaan yang kekal. Saya percaya kalau kita mengerti akan hal ini,
kita ini miliknya siapa? Tuhan. Miliknya Tuhan Yesus, ya toh? Karena kita sudah dibeli sama Tuhan Yesus. Jadi patut enggak kita mengabdi kepada Allah? Seharusnya mengabdi kepada Allah. Kalau kita sudah dibeli dan harganya telah lunas di atas kayu salib. Sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Tubuh ini harus memuliakan Allah. Tapi seringkali, maaf, kita di dunia, semua orang pasti mengumpulkan harta. Menabung. Uang yang dipikirkan. Pernahkah saudara memikirkan hidup yang kekal yang harus kita cari? Mengumpulkan harta enggak salah. Enggak salah. Memang harus orang enggak bekerja, enggak boleh makan. Betul. Tapi kita harus fokus mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berarti kita harus menabung. Banyak orang katakan menabung. Nabung ya nabung uang di bank. Loh enggak. Saudara menabung doa. Enggak sia-sia loh. Saudara berdoa untuk satu contoh. Saudara tiap pagi doakan Bapak Gembala saudara, Pak Yongki, Bu Yongki sekeluarga. Itu nabung loh. Loh, saudara tanpa sadar, saudara berdoa untuk negara saudara. Di mana kita berada, Amerika, kita doakan juga Indonesia, di mana kita dilahirkan. Itu tugas kita. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Itu kita menabung doa. Kita mendoakan orang-orang yang sakit, orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Itu kita menabung doa. Karena apa? Satu kali kalau kita mengalami masalah, persoalan, Tuhan menjawab doa kita. Siapa yang mau dijawab doanya? Pernah enggak saudara nabung doa? Ini cuma soal doa. Kita pernah enggak nabung doa? Doa Tuhan berkati keluargaku, anakku, cucuku, semuanya ku. Berarti enggak nabung kan? Betul? Ini soal doa loh. Soal doa. Semua pasti ingin doanya dijawab. Tapi enggak pernah nabung. Apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Kalau kita menabur roh, kita akan menuai roh. Tapi kalau kita menabur daging, tuainya kebinasaan. Itu firman Tuhan. Firman itu hidup. Firman itu ajaib. Saya percaya dengan doa. Tidak akan kembali sia-sia. Tuhan akan tampung. Bahkan doa dengan air mata sekalipun. Doa saudara ditampung Tuhan di dalam kerbatnya Allah. Amin. Itu di kitab Wahyu, ditampung sama Tuhan. Dikumpulkan, ditabung sama Tuhan. Jadi kita harus mengabdi dengan cara apa? Yang sederhana saja. DOA. Kita harus belajar menabung doa. Jangan menabung uang. Loh enggak salah. Harus punya tabungan untuk hari tua. Boleh. Enggak salah. Ya. Tapi Tuhan mengajar.
Harta di dunia ini yang pertama, harta di dunia ini bersifat sementara. Harta di dunia ini bersifat sementara. Betul enggak? Mati dibawa. Tapi kalau kita mengumpulkan harta di sorga, tidak ada yang mencurinya. Satu kali nanti hartamu, kamu sendiri kita sendiri yang menuai. Kita buka Matius 6 ayat 19. Matius 6 ayat 19 mengatakan, yuk kita baca sama-sama ya. Janganlah saya, katakan, janganlah saya mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Firman Tuhan ini bukan artinya kita tidak boleh harta, tidak boleh bekerja. Boleh dan harus bekerja, mengumpulkan harta. Dan kita memang butuh uang, betul? Semua orang butuh uang. Tapi jangan uang itu jadi tuan kita, betul? Tapi uang itu harus kita kuasai, kita kendalikan, kita atur uang itu. Jangan jadikan uang itu, harta itu segala-galanya. Menghalalkan segala cara, pokoknya dapat uang. Nah, ada loh orang yang menghalalkan segala cara mendapat uang, pokoknya dapat uang meskipun dengan cara yang tidak baik dia mengumpulkan uang. Tapi saya percaya Tuhan memperingatkan kita, janganlah saya mengumpulkan harta di bumi. Tapi kita juga harus tahu kita butuh uang. Makanya Tuhan katakan, memang kita semua butuh apa yang kau perlukan. Tuhan itu tahu, Bapa di sorga itu tahu. Dan Dia akan menjawab doa kita. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan, harta itu bisa membutakan mata rohani. Harta itu bisa membutakan mata rohani. Pernah saudara lihat cerita-cerita gara-gara warisan saudara bisa bunuh-bunuhan, betul enggak? Merebut, ini hakku. Sampai urusan pengadilan, sampai pakai kekuatannya sendiri. Bisa buta mata rohaninya. Ini saudaraku, saudara kandung. Berarti dirinya sendiri kan sama-sama keluar dari perutnya ibu, betul? Tapi mereka sudah buta. Karena apa? Duit. Jadi kita tidak boleh dibutakan. Oke? Kenapa kita tidak boleh dibutakan? Karena Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23 mengatakan. Matius 26 ayat 23 sampai 22 sampai 23 mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada pada saya gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara pernah mengalami sesuatu yang gelap? Jangan sampai. Lampu mati, saudara bisa kelihatan.
Enggak kelihatan, padahal yang mau kita cari ada di dekat kita, tapi gelap, enggak bisa ngelihat. Betul? Mari kita belajar mata ini pelita hati. Kenapa mata ini pelita hati? Kita harus tahu firman Tuhan itu pelita bagi kakiku. Jadi jangan sampai kita dibutakan oleh hal-hal yang lebih mementingkan kerja. Minggu kerja, enggak bisa ibadah. Kerja, cari uang. Tidak bisa ibadah. Padahal Tuhan berkata, Minggu itu harinya siapa? Harinya Tuhan. Itu contoh yang kecil saja. Kalau kita taat perkara yang kecil, kita tidak akan dibutakan mata rohani kita. Kita harus punya prinsip firman Tuhan harus kita dahulukan. Mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Loh betul. Maaf saudara, suami saya dulu Pak Henok itu, papanya Lukas itu, dulu sebelum jadi hamba Tuhan, dia servis sepeda motor saudara. Kerja. Tapi hatinya tetap melayani Tuhan. Minggu dibuat tutup. Pernah saudara, karena dapat borongan, kerjanya full. Saya cuma ingatkan, ingat hari Minggu harinya Tuhan. Betul saudara. Apa yang dia dapat akhirnya uang itu ya habis. Karena apa? Tidak menghormati Tuhan. Karena hari Tuhan itu kita harus hormati. Karena ibadah ini mengandung janji. Janji bahwa Tuhan berjanji ibadah ini hidup kita dijamin. Hidup yang akan datang pun kita dijamin mendapat hidup yang kekal. Kalau saudara tidak latihan ibadah sekarang, kapan lagi? Kita tidak tahu umur kita berapa, betul? Kalau kita sehat hari ini, gunakan sebaik-baiknya hari yang Tuhan berikan. Semua anugerah Tuhan kembalikan kepada Tuhan. Dan kita beribadah itu memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Amin. Jadi yang kedua tadi, harta bisa butakan mata rohani. Di sini tidak ada yang buta ya. Matanya dibuka semua. Bukan mata secara jasmani, tapi mata rohani mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, harta itu bisa jadi tuan. Dan kalau sudah jadi tuan di atas kita, kita diperbudak oleh uang itu. Betul? Supaya kita tidak diperbudak oleh uang, firman Tuhan katakan Matius 6 ayat yang ke-20 dan 21 mengatakan, Matius 6 ayat 20 sampai 21 mengatakan, tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Berilah, maka kamu akan diberi. Kalau kita memberi kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kembali seperti apa? Tuhan memberikan kita sampai takaran kita ini dipadatkan, digoncang-goncang, ditumpahkan keluar keribaan kita kepada kita.
saudara tidak rugi memberi. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Bahkan firman Tuhan katakan sampai ada yang 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Itu janji Tuhan. Tapi apakah saudara memberi dengan tulus? Itu pertanyaan yang harus dijawab pribadi, lepas pribadi. Kalau memberi, apalagi perpuluhan, itu bukan memberi. Perpuluhan itu wajib. Karena kalau 2 minggu yang lalu ya, saya sudah terangkan tentang perpuluhan ya. Bahwa perpuluhan itu kalau saudara nanti simak di Malaki 3 ayat 6, di atas ayat 6 ada perikop apa? Ayo tolong yang bawa HP suci, ada perikopnya apa? Nah, Malaki 3 ayat 6 di atasnya ada tulisan apa? Tolong yang sudah dapat apa kontaknya? Ya Pak? Yang keras. Membayar persembahan perpuluhan menyenangkan hati Allah. Enak enggak nyenang no hati Tuhan? Enak, semua pingin nyenang no hatinya Tuhan. Ya, tapi salah satu cara kita menyenangkan hati Tuhan membayar perpuluhan. Saya bilang bukan membayar perpuluhan, mengembalikan milik Tuhan. Contohnya kita diberi 10, harus mengembalikan berapa? 1. Saudara masih punya berapa? Loh, ini cuma firman Tuhan katakan, ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit sampai berkelimpahan. Janji Tuhan. Tuhan akan menghardik belalang pelahap. Dan Tuhan akan menyebut kita orang yang berbahagia. Jadi pengabdian ini kepada Allah atau kepada Mamon, itu pilihan ada di tangan kita. Kalau kita mengabdi kepada Mamon, kita harus tahu harta itu bersifat sementara. Dan harta itu juga membuat mata rohani kita dibutakan. Dan harta itu bisa menjadi tuan. Oh, kalau hartanya jadi tuan kita, kita diperbudak. Wah, terus kerja. Banting tulang, tulangnya diambil dibantingi. Loh betul enggak? Tapi di sini enggak ada. Semua mau mengabdi pada Allah. Nah, pilihan ada di tangan kita. Mari kita lihat janji Tuhan. Kalau kita mengabdi kepada Allah, menyembah Allah dengan setia, jujur, taat, tidak terjebak dengan menuruti Mamon, apa yang terjadi? Tuhan janji, dikatakan mengabdi kepada Allah. Dikatakan yang pertama, jangan khawatir. Kalau mengabdi kepada Allah tidak boleh khawatir. Khawatir itu pasti gandengannya apa? Cemas, takut, stres. Loh ada loh orang itu kok di dompetnya enggak ada uang itu bisa stres. Ya, takut, bingung, telepon sana, telepon sini. Kayak apa ini ya? Kok dompetku kok kosong ya? Loh, betul enggak? Pernah ngalami? Puji Tuhan di sini diberkati semua. Loh, juga punya masalah, ditagih utang. Utang oleh utang bank harus bayar. Ini uangnya belum kumpul. Itu ya bisa membuat stres. Tapi di sini enggak ada yang khawatir.
Makanya tidak perlu utang, tapi bisa ngutangi. Seperti Pak Yongki setiap pagi, kayak ikut doa pagi. Kita ini jadi kepala, bukan jadi ekor. Kalau jadi kepala ini kita bisa meminjami orang, tapi kita tidak pinjam. Oke? Jadi tidak perlu khawatir. Dikatakan Matius 6 ayat 31 mengatakan. Matius 6 ayat 31 dikatakan, ayo, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa saya memerlukan semuanya itu. Oh, janji Tuhan, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan berjanji Bapak yang di sorga tahu bahwa saya memerlukan semuanya itu. Kalau Tuhan tahu, jadi laporannya kepada siapa? Bapak. Boleh laporannya kepada tetangga. Boleh laporannya kepada orang lain. Tidak perlu. Kita harus lapor kepada Bapak di sorga. Puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Yang dahsyat, yang ajaib. Gunung-gunung itu loh, punya Bapak kita loh. Betul? Seisi dunia ini punya Bapak kita. Siapa namanya? Yesus Kristus, Mesias, anak Allah yang itu. Itu Bapak kita. Bapak kita yang di sorga itu kaya. Betul? Jadi tidak perlu khawatir. Ya, saya percaya kalau kita tidak khawatir, kita akan sukacita. Ya, orang tuh kalau tidak khawatir, mukanya tidak panjang. Mukanya kalau panjang, cepat tua. Marah melulu, ngomel melulu. Betul enggak? Enggak bisa ngucap syukur. Ayo, orang nek khawatir pasti orang yang di sampingnya berbuat sesuatu pasti rasanya itu kok salah terus ya. Berarti ngomel. Orang kalau takut itu khawatir pasti ngomel. Pasti tidak bisa bersyukur. Karena apa? Orang yang tidak bersyukur itu bisa berbuat dosa. Jadi kita harus tidak boleh khawatir. Supaya kita tidak khawatir, ngucap syukur. Nyanyi aja. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir. Bapa di sorga memelihara. Yakinlah Bapak di sorga memelihara. Saya sampai umur segini tetap dipelihara oleh Tuhan. Luar biasa, asal kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Orang mengandalkan manusia pasti kecewa. Kecewa. Tapi Tuhan itu yang diandalkan memberkati kita. Amin. Jadi kita harus mengabdi kepada Allah. Jadi hari Minggu, harinya Tuhan,
bergegas-gegas. Ayo ibadah, jangan lupa. Yang kedua, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dikatakan Matius 6 ayat 33. Ayat ini seringkali diucapkan, ya. Tapi apakah betul-betul kita mencari kerajaan Allah lebih dahulu? Atau bangun tidur, cari apa? Ayo, cari Alkitab, atau doa, atau cari mulai sibuk. Aku harus kerja, aku harus cari sesuap nasi. Sesuap nasi kok dicari tuh. Ya, dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu apa? Berarti doa-doa kita. Apa yang kita butuhkan akan ditambahkan kepada saya. Percaya saudara janji ini? Amin. Janji ini ya dan amin. Ya. Mendahulukan kerajaan Allah serta kebenaran terhadap segala hal-hal yang lain. Kata mencari itu, kita harus terus-menerus sampai dapat. Katakan kita doa pagi, mencari kerajaan Allah pagi-pagi doa. Ada doa pagi kan di sini melalui Zoom. Pagi-pagi sudah cari Tuhan, sudah ikut doa pagi, rajin, setia. Nek eling, nek enggak capek. Tapi orang yang mencari itu terus menerus sampai menemukan kerajaan Allah, sampai ada damai sejahtera. Betul saudara, kami di Jombang, kami karena tinggal di Jombang. Pak Eno itu mulai kita tahun 90 pindah ke Jombang. Kita rintis persekutuan itu 1989, 90 baru pindah ke Jombang karena jadi gereja. Awal pindah ke Jombang, kita adakan doa pagi. Awalnya cuma 4 orang. Tapi dengan kesetiaan kita jam 4 pagi loh. Bukan jam 6, jam 4 pagi, bukan jam 5. Itu enggak gampang. Orang biasa tidur nyenyak kan jam begitu. Betul? Tapi kita mau mencari kerajaan Allah. Dan Allah itu memperhitungkan. Kita matikan keakuan kita, matikan kedagingan kita. Kita matikan ngantuk kita. Bangun doa pagi. Sebelum pandemi doa pagi ke gereja jam 4. Ya memang pendoa semua yang setia doa pagi, saya lihat mereka ditambahkan kehidupannya lebih baik. Karena itu janji Tuhan. Dan saya pun melihat, bukan melihat orang lain, melihat diri saya sendiri. Saya tidak pernah terpikir pendeta desa, Jombang itu desa, kota kecil, kabupaten. Apa yang terjadi kalau saya bisa ke Amerika itu tidak kepikir. Betul. Cuma mencari kerajaan Allah serta kebenaran. Cuma saya dulu masa kecil, remaja, sering kalau lihat kapal terbang lewat, saya katakan, Tuhan aku ingin naik pesawat itu. Ingin kan boleh. Masa kecil, ya. Betul saudara, kalau saya bayangkan ke Amerika itu butuh berapa jam?
Hampir 20-24 jam ya. Betul. Tapi sampai sekarang ini saya hitung, saya sama Pak Henok itu 10 kali ke Amerika mulai tahun 2000. Setelah itu Pak Henok 2012 dipanggil Tuhan, 13 dipanggil Tuhan. Apa yang terjadi saat ini? Saya ditanya Lukas, Mama berani berangkat ke Amerika. Berani karena ada Tuhan. Tuhan ada di sini. Tuhan kan bersama kita. Nah itu berani. Langsung diberikan tiket, suruh berangkat mulai ini. Saya hitung-hitung, ditambah sekarang mulai sampai 2000 berapa ini? 25. Itu ya kurang lebih ditambah 7, tambah 8 kali. Hampir setiap tahun, setahun setengah, setahun. Puji Tuhan, Tuhan kasih kita sehat, ditambahkan semua sehat, mau sehat, panjang umur sehat, memuliakan Allah. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Sebab itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jadi tubuh ini diberi sehat, kita memuliakan Tuhan. Jadi maaf saudara, kesaksian demi kesaksian saya sudah sampaikan. Kaki yang bengkong ini dulunya saya selalu katakan terima kasih Tuhan, kakiku lurus. Jadi lurus enggak? Dengan caranya Tuhan. Memang melalui cara-cara tukang pijat, ketemu tukang pijat, ya. Mau berangkat ke sini, ini rasanya mereng. Jalan kok rasanya mereng. Ternyata diingatkan, tahun yang lalu saya sempat nginjak tikus. Ya, tikus itu bukan tikus yang sudah diracun, jadi jalan lambat, ngelihat kan gemes tanpa sadar. Kok masih hidup tikusnya? Tanpa sadar pagi-pagi bangun lihat tikus jalan di depannya kulkas. Saya injek tanpa sadar. Nek sudah usia injek gini langsung. Ya istilahnya geblak. Ya. Tapi puji Tuhan. Itu penyebabnya sampai akhirnya kok rasanya miring di belakang saya ini. Tapi Tuhan itu ya baik. Lupa loh, padahal lupa saya. Diingatkan tukang pijat di villa. Loh Bu Henok kan tahun yang lalu habis jatuh. Nggak pijat. Iya ndak. Nah, tapi Tuhan itu baik. Itulah kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Jadi kita ditambahkan, tambahnya itu plus. Loh, luar biasa kalau kita mencari kerajaan sorga. Amin. Sampai sebab itu carilah kerajaan sorga sampai mendapatkannya. Jangan cari cuma cari loh ya. Cari belum tentu ketemu. Tapi sampai dapat. Tuhan memberkati kita semua mendapatkan kerajaan sorga. Dikatakan dalam Matius 13 ayat yang ke-45 sampai 46 dikatakan Matius 13 demikian pula hal kerajaan sorga itu umpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Saudara, tidak punya uang, tapi dikatakan kalau sudah ketemu mutiara yang indah, dia berusaha menjual segala miliknya
untuk membelikan mutiara yang indah itu tadi. Kita pun mendapat Yesus, mendapat segalanya. Amin. Jadi kita harus mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Kalau kita mengenal kebenaran, kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Oh, kita dipunya kerajaan Allah itu kita mendapat kuasa loh. Karena di dalam firman Tuhan katakan kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Dan tidak ada kuasa yang membahayakan kita. Amin. Itu janji. Tapi apakah kita sudah menerima janji itu? Kita punya kuasa. Orang kalau punya kuasa, apapun yang terjadi dalam hidup ini, ayo semua pasti punya masalah. Tidak ada orang tidak punya masalah. Tapi kalau kita punya kuasa, kita harus katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus itu berkuasa. Kuasa itu turun dari surga, menyertai kita. Kita injak ular dan kalajengking. Kita injak kuasa-kuasa si jahat. Sakit penyakit apapun juga kami patahkan dalam nama Yesus. Jangan saudara takut. Karena Tuhan katakan kalau kita berdoa, kita punya kuasa Allah ini. Apapun yang kamu injak dalam nama Yesus pasti dikalahkan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jadi saudara kalau memiliki kerajaan Allah, saudara memiliki kuasa Allah. Orang sakit menginjil, memberitakan Injil, pasti banyak yang bertobat. Amin. Dan kita harus bukan hanya kerajaan Allah, tapi kita juga mencari kebenarannya. Apa kebenarannya? Yaitu firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan melalui Roh Kudus. Kita harus berusaha menaati perintah Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kebenarannya. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Yuk kita baca sama-sama ya ayat ini. Filipi 2 ayat 12 sampai 15 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, saya senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau dan berbantah-bantah. Supaya apa? Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga saya bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara yakin kita bintang filmnya Allah? Karena bercahaya. Allah melihat kita di dunia, kita bercahaya. Betul enggak? Kalau kita enggak suka bersungut-sungut, sukanya nyanyi, bersyukur. Kita ini bintang ini filmnya Allah. Bintang yang terang, bintangnya Allah. Allah
Kalau bintang film dunia yang lihat kan manusia. Tapi kalau bintangnya bercahaya, Allah melihat kita. Kita ini bintang filmnya Allah. Nangkap saudara. Jadi tidak boleh hidup bersungut-sungut lagi. Betul? Kita harus mengabdi kepada Tuhan dengan tidak boleh khawatir. Bukan hanya tidak boleh khawatir, tapi mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepada kita. Jadi kita harus lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita menjadi bintang filmnya Allah. Amin. Puji Tuhan. Mau mengabdi kepada siapa? Pilihan ada tangan kita. Ada dua. Tadi mengabdi kepada Allah. Tidak boleh khawatir. Dan mencari kerajaan Allah. Serta kebenarannya. Kebenarannya apa? Tidak boleh bersungut-sungut. Tidak boleh ngomel. Tapi tetap mengucap syukur. Daripada bersungut-sungut, enak nyanyi kan? Nah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Bangkit berdiri, biar hidup kita mengenal mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.